Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimatus Sadia dengan NIM 223724233, alamat LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa, identitas sekolah SMP Negeri 3 Kota Serang. Baik, sudah siap belajar semua? Sudah. Oke, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Kalau ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hafal? Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, semangat sekali. Udah sarapan? Sudah. Oke, berarti kalau udah sarapan, nanti belajarnya harus semangat. Oke, harus semangat ya. Sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Gabriel, pimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita absen terlebih dahulu ya. Hadir. Abdul Mufair Thorik, Hairun Noval, Aina Hairunisa, Ainun Naim, Anindya, Anjil Maharani, Arum, Karisa, Davi, Dinda, Faisal, Fasih, Gabriel, Hanifatul Latifah, Hadir. Kayana, Hadir. Mayrohmah, Maulana Hafiz Al-Amin, Mufatihatul, Agni, Hikmal, Ridho kemana? Alpa, oke. Arifin, Fatul, Nur Hamdad, Rizky Yanda, Novita Sari, Nur Latifah, Putri, Raka, Ratu, Rizky, Rustandi, apa ya? Sabinatun Naza, Serlinda, Siti Amalia, Syahda, Tubagus, Vega, Jahwa. Oke, yang nggak hadir cuma 2 orang berarti ya. Sama siapa? Oke, pada kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Nah, layanan bimbingan klasikal ini dengan tema yaitu nilai dan tingkatan kejujuran. Hal ini Ibu ingin bertujuan bahwa untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang sikap jujur,
menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis kasus tentang kejujuran, dan mengubah perilaku tidak jujur menjadi lebih jujur gitu ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap ice breaking? Oke. Ice breakingnya yaitu tentang menjaga kefokusan. Oke. Kalau ibu bilang ikutin kata ibu. Kalau misalkan ibu bilang ke kanan, kalian tangannya yang kiri. Oke? Tangannya kiri. Kalau bilang kanan, tangan kiri yang gini. Kalau bilang atas, berarti tangannya ke bawah. Kalau bilang bawah, tangannya ke atas. Oke, udah siap? Kebalikannya ya, betul. Udah siap? Silahkan berdiri semua. Bisa. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, bawah, kanan, kiri, atas bawah, bawah atas. Oke, kiri kanan, bawah atas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jangan duduk. Masih fokus ya, masih fokus semuanya. Oke, kita lanjut. Hari ini materinya tentang nilai dan tingkatan kejujuran. Nah, sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang jujur? Apa yang kalian ketahui tentang jujur? Oke, perilaku yang menyimpang, tidak nempatin janji. Berkata sesuai fakta, bohong. Terus? Oke, bolos. Ada lagi? Sudah. Mencontek, betul. Itu perilaku yang tidak jujur. Nah, di sini ada apa sih kejujuran itu? Nah, jujur itu adalah sifat atau perilaku yang mencerminkan keterbukaan, ketulusan, konsisten dalam bertindak serta berbicara sesuai fakta yang ada. Jadi, kejujuran itu kalian berbicara sesuai fakta yang ada. Perilaku dan perkataan itu harus sesuai. Itu adalah kejujuran. Nah, di sini ada tingkatan kejujuran. Jujur secara lisan yang pertama. Nah, jujur secara lisan itu yaitu jujur secara perkataan, ya. Yang kedua yaitu jujur niat. Niatnya harus jujur. Kalau misalkan kita mau berperilaku, niatnya harus jujur. Nih, aku mau ngelakuin ini. Niatnya aku harus jujur nih. Jadi nggak boleh bohong gitu. Kayak misalkan kalian mau minta uang jajan sama orang tua. Aku mau minta uang jajan 2.000 misalkan. Aku harus bilang bahwa ini buat jajan gitu ya. Jangan buat tugas sekolah. Oke, jujur dalam janji yaitu nepatin janji. Nah, jujur dalam beramal. Terus yang selanjutnya yaitu jujur dalam agama. Nah, bagaimana perilaku jujur dan tidak jujur? Nah, perilaku tidak jujur yang tadi kalian sebutkan yaitu berbohong, mencontek, bolos, terus ingkar janji, mencuri, terus adu domba. Tahu adu domba? Oke, tahu ya. Adu domba itu kata sininya mah ini dibilangin ke orang lain beda lagi gitu, itu adu domba. Terus dan lain sebagainya. Nah, jujur itu selalu berbicara sesuai kenyataan, tidak mengambil hak orang lain, tidak memanipulatif data, serta berani mengakui kesalahan dan dapat dipercaya. Inilah perilaku jujur. Nah, di sini kita akan nonton video. Videonya selama 4 menit 51 detik. Kalian boleh nanti ditonton videonya tentang tema kejujuran ya.
Kok nggak ada ya? Ini nggak bisa diklik lagi. Oke, videonya di sini. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Heru 73. Musa 95. Syifa 90. Dan nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Ini gimana? Dikali apa dibagi? Apa dul? Ini nih, Abdul bingung. Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100 tuh. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu, pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan. Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Musa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka nggak ngerti kalau belajar online. Tapi, sejak pakai ruang guru, jadi lebih ngerti deh. Bener tuh, Dul. Selama pandemi, ruang guru membantu kita banget untuk belajar online. Emang di ruang guru kita bisa apa aja sih? Wah, banyak fiturnya, Dul. Nih, Musa belajar pakai aplikasi ruang guru. Wah, di sini kamu bisa belajar lewat video interaktif. Ada animasinya loh. Seru gak belajar lewat video? Seru, Dul. Kita bisa pindahin sendiri kayak main game. Terus nih, ada latihan soal juga. Biar kita paham sama materi yang ditonton. Wah, Abdul juga mau pakai ruang guru. Iya dong, harus. Biar beneran ngerti dan nilainya oke. Iya. Di ruang guru, kita bisa nonton video belajar interaktif sesuai dengan kurikulum sekolah. Materinya lengkap dari kelas SD sampai SMA. Jadi kalau ada tugas atau PR yang nggak ngerti, langsung aja buka ruang guru. Insya Allah paham. Oh gitu. Selamat untuk kalian semua, karena kalian semua mendapatkan nilai 100. Dan yang paling penting, selalu jujur dalam mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap
tetap jaga kesehatan. Iya, Pak. Semangat belajar ya, teman-teman. Jaga kesehatan ya. Oke, coba dari video ini, Nopi coba refleksikan apa yang kamu tonton dari video Nusarara ini. Jadi kalau hasil kerja keras sendiri gitu tuh buat kita tenang terus seneng gitu. Oke, buat kalau misal hasil kerja keras sendiri buat kita senang ya. Gabriel, coba apa yang kamu tonton dari hal ini? Yang kamu dapatkan dari video ini? Apa? Bagaimana dapat mengerjain tugas dengan jujur tanpa harus dari ataupun dari internet. Oke, bersikap jujur ya kalau misalkan ngerjain tugas kayak gitu. Oke, tadi udah ya, udah direfleksikan sama Gabriel dan Nopi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ibu, Oke, Dinda. bagaimana menerapkan sikap jujur jika membuat salah? Oke, bagaimana cara menerapkan sikap jujur ketika kita berbuat salah? Misalkan kita udah motongin pulpen orang teman kita, tapi kita bilangnya pulpennya hilang, padahal pulpennya rusak, misalkan kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harusnya meminta maaf sama teman kita, bilang sejujurnya bahwa pulpen itu rusak, itu patah, ya. Teman kita juga akan memaklumi kalau seperti itu. Tapi kalau kalian bilang hilang, kalian akan selalu cemas, akan selalu gelisah tentang masalah pulpen tersebut kayak gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kejujuran itu harus diterapkan ya, harus diterapkan. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, Naza. Nah, bagaimana kita menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Satu itu tadi, kita harus berkata dengan sesuai fakta. Jangan berbohong, jangan memanipulatif. Kita harus berkata sesuai perbuatan yang kita lakukan, kayak gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, perwakilan kelompok silahkan maju satu orang untuk bermain mystery box dalam membagi kasus. Oke, silahkan maju satu orang. Kelompok satu siapa? Boleh siapa aja? Ayo siapa aja kelompok satu? Ayo Ina. Kelompok 2 yang maju siapa? Buat ngambil mystery box yang ada dalam box ini. Oke Ratu. Kelompok 3. Oke Nopi. Kelompok 4. Oke. Kita akan bermain mystery box. Ada apa dalam box ini? Oke, ini mau ngambil sesuai kelompok, urutan kelompok atau mau home pimpa? Home pimpa, oke home pimpa, silahkan berempat home pimpa. Oke, Aina yang pertama, kalian bertiga lagi, biar urutannya pas. Oke, yang kedua, silakan Gamsut. Nah, ketiga. Oke, silakan ambil Aina. Yang kedua. Oke, silakan dibuka. Aina dapat kasus nomor berapa? Oke, kelompok 1 dapat kasus nomor 1. Kelompok ini? 4. Kelompok 3 dapat kasus nomor 4. Ya. Kelompok 4 dapat kasus nomor 4. Kelompok 3 dapat kasus nomor 3. Kelompok 2 dapat kasus nomor 2. Oke. Sesuai urutan berarti ya. Silakan duduk kembali. Nanti Ibu bagikan. Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada analisis kasus. Silahkan masing-masing kelompok berdiskusi sesuai kasus yang dipegang. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan hasil analisis yang kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Oke, mengerti? Oke, mengerti ya.
3 ya? Ini kelompok 3 ya? Bentar. Ini kelompok 2 apa kelompok 3? 2 kan? Ini untuk kelompok 4. Emang Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan, dibaca kasusnya seperti apa. Terus silakan kalian tulis jawabannya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Apa sih ini? Apa? Tinggal ditulis aja nih. Tulis. Bila menyebarkan berita yang tidak benar tentang sesuatu atau kelompok. Dia melakukan ini untuk mendapatkan perhatian atau untuk memengaruhi opini publik. Apakah tindakan yang di atas sudah benar? Berikan penjelasan. Tidak. Karena tidak. Karena itu tidak benar. Boleh didiskusikan secara berkelompok ya. Tulis. Ya, jawabannya ditulis. Nah, ya seperti itu. Tidak karena Mila menyebarkan berita itu apa? Tidak benar nih. Kenapa itu? Apa sih? Tidak karena apa? Nanti setelah mengisi, perwakilan kelompok boleh maju untuk presentasi ya. Perwakilan kelompok yang presentasi sesuai urutan tadi. Jadi yang pertama kelompok 1, yang kedua kelompok 4, yang ketiga kelompok 3, yang keempat kelompok 2 ya. Ya udah sih. Berita yang tidak valid sesuai kenyataan. Tidak sesuai. Valid atau tidak Valid pakai Oh, valid. Valid. Ayo Torik bantuin temennya. Itu beda apa garis miring atau tidak fakta? Di situ aja. Di sini aja. Nanti dibacanya setelah ini baru baca ini. Oke, di sini nanti baca yang ininya, baru ini. Oke. Terus ini sampai mana? Semua. Yang 2. Oke, sudah? Ada yang sudah belum? Oke, belum ya. Kenapa ngantuk? Oh, enggak.
Ya. Iya, presentasi kayak biasa. Sudah? Kelompok 2 sudah? Iya, kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok ini udah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Belum. Oh, kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah. Oke, sudah semua? Sudah ya. Kita akan biasa. Iya, dibacain. Nanti mempresentasikannya, kasusnya dibacain, jawaban kaliannya dibacain. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, yang pertama kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Ya, di sini juga. Di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Kasus 1. Seorang siswa berbohong kepada orang tuanya tentang nilai ujian yang sebenarnya. Ia mengatakan nilainya tinggi, padahal sebenarnya rendah. Ia melakukan ini untuk menghindari hukuman atau rasa kecewa orang tuanya. Pertanyaannya, 1. Apakah tindakan siswa di atas sudah benar? Berikan penjelasannya. Siswa tersebut sebaiknya mengakui kesalahan dan berterus terang kepada orang tuanya, jujur dan terbuka tentang nilai ujian yang sebenarnya. Meskipun rendah, akan lebih daripada terus berbohong. Siswa dapat meminta maaf, menjelaskan kesulitan yang dialami, dan bersama-sama untuk mengusulkan untuk nilai di masa depan. Kamu. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana yang seharusnya siswa tersebut lakukan? 1. Siapkan diri secara mental. 2. Bicara dengan orang tua. 3. Akui kesalahan. 4. Menjelaskan alasan. 5. Bersama-sama mencari solusi. 6. Berusaha lebih keras. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke.
Selanjutnya, kelompok 4, silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok 4. Kasus 4. Andi tidak mengembalikan barang yang dipinjamkan. Ia berdalih bahwa barang tersebut hilang atau rusak. Padahal sebenarnya ia tidak pernah mengembalikannya. Ia melakukan ini karena tidak ingin mengakui kesalahannya. Pertanyaan nomor 1. Apakah tindakan Andi di atas sudah benar? Berikan penjelasannya. Belum, karena Andi tidak mengakui kesalahannya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana yang seharusnya Andi tersebut lakukan? Jawabannya, hal yang harusnya dilakukan Andi yaitu meminta maaf dan bersikap jujur dalam mengakui kesalahannya, agar Andi bisa merasa lebih lega dan leluasa, tidak terbebani rasa bersalahnya. Hal tersebut agar Andi bisa lebih bersikap berani dan jujur, agar temannya bisa lebih memahami kondisi dan situasi yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kasus 2. Seorang pembeli sengaja mengambil barang di toko tanpa membayar. Ia menyembunyikan barang tersebut di dalam tas atau di antara pakaiannya. Ia melakukan ini karena ingin mendapatkan barang secara gratis. Pertanyaan 1. Apakah tindakan pembeli di atas sudah benar? Berikan penjelasannya. Jawabannya tidak. Pembeli seharusnya membayar sesuai barang yang diambilnya, karena perilaku tersebut tidaklah benar. Hal tersebut bisa dikatakan mencuri. Pertanyaan 2. Bagaimana yang seharusnya pembeli tersebut lakukan? Jawabannya, pembeli tersebut seharusnya berusaha meminta maaf dan mengembalikan barang atau berusaha menggantinya agar kesalahan tersebut tidak terulang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kasus 3. Bila menyebarkan berita yang tidak benar tentang suatu peristiwa atau tokoh, ia melakukan ini untuk mendapatkan perhatian atau untuk memengaruhi opini publik. Pertanyaan 1. Apakah tindakan Mila di atas sudah benar? Berikan penjelasan. Jawabannya adalah tidak, karena ia menyebarkan berita yang tidak valid atau tidak fakta.
Pertanyaan 2. Bagaimana yang seharusnya Mila tersebut lakukan? Hal yang seharusnya dilakukan Mila, seharusnya dia tidak menyebarkan berita palsu karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah bahkan permasalahan bagi dirinya. Seharusnya jika ingin mendapatkan perhatian publik, Mila harusnya melakukan hal yang lebih positif seperti ikut gotong royong, bersikap ramah, jujur, mengikuti kegiatan di lingkungan, serta hal yang lainnya. Yang lebih positif mengakibatkan warga jadi tahu bagaimana mall dan lebih diperhatikan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu akan ajak kalian buat bermain games terlebih dahulu. Ya, kenapa? Oh, nanti ya. Oke. Kita akan bermain games. Gamesnya tentang mencari kata. Kelihatan semua? Oke, kelihatan ya. Oke. Nanti Ibu akan kasih spidol ini ke satu orang. Nanti orang tersebut kalau misalkan sudah mencoret di sini, boleh memilih salah satu temannya untuk ikutan mencoret. Oke? Oke. Silakan cari kata tentang perilaku tidak jujur. Perilaku yang tidak jujur. Oke. Bohong. Bohong termasuk tidak jujur? Ya, oke, boleh. Novi kasih ke siapa? Oke, cukup ya, 2 orang saja. Itu perilaku yang tidak jujur, bohong, bolos, apa lagi? Mencontek. Itu yang di tengah, Bu. Mencontek. Ya. Pura-pura. Dan masih banyak lagi di sini ya. Oke, sekarang silakan kalian keluarkan handphonenya. Silakan kalian isi LKPD. Ibu akan kirimkan LKPD, link LKPD di grup kelas. Yang nggak punya kuota boleh tethering handphone Ibu. Sudah tahu kan semuanya? Oke. Oke, silahkan diisi. Linknya sudah kebuka? Linknya sudah kebuka? Sudah ya. Silakan diisi, waktunya 1 menit ya.
Ya? Tidak, Bu. Oke, boleh. Apanya? Oh, hotspotnya. Hotspotnya Realme 5i. Ya. Hotspotnya Realme 5i. Kata sandinya 1 sampai 0. Gak apa-apa. Nanti pinjam temennya ya. Sudah semua? Gak bisa? Apanya? Password 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4. 9 sampai 0. 1 sampai 10. Lupa Ibu. Ya. Sudah semuanya? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. LKPD-nya sudah dikerjakan. Nah. Sudah kan? Boleh sekarang salah satu orang boleh menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Oke, Nopi silahkan. Sambil yang belum mengerjakan LKPD boleh ya dikerjain. Hari ini saya sangat senang karena saya bisa mendapatkan ilmu yang baru mengenai sikap kejujuran. Selain materi layanan yang disampaikan, proses belajarnya juga sangat menarik dengan adanya games dan saling bertukar pendapat. Oke. Pesan untuk hari ini, tetap semangat dan terus belajar. Oke, tetap semangat dan terus belajar kata Nopi. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Aina. Kejujuran merupakan salah satu sifat yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersikap tidak jujur, kita akan merasa was-was dan tidak tenang. Bahkan di bayang-bayangan rasa bersalah, perilaku tidak jujur, misalnya bohong, ingkar janji, mencontek, bolos, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut terjadi akibat ketidakjujuran. Oke, akibat ketidakjujuran ya. Nah, selanjutnya kalian boleh mengisi evaluasi hasil. Linknya sudah ada di grup kelas. Boleh diisi. Boleh diisi ya. Sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Oke. Nanti Ibu cek hasil kalian jawab pertanyaan di Google Form itu. Oke. Sudah semuanya? Oke, sudah ya. Baik, karena semuanya sudah mengisi LKPD dan evaluasi hasil, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu
bersikap jujurlah pada diri sendiri terutama sebelum kita bersikap jujur pada orang lain. Karena setiap kejujuran itu akan kita dapatkan ketika kita terus berkata yang sesuai dengan kenyataan. Oke? Semuanya sudah paham tentang materi kejujuran? Sudah. Oke. Kita cukupkan pertemuan layanan kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil dari materi layanan bimbingan klasikal pada saat ini. Oke, selanjutnya nanti dari hasil AKPD yang kalian isi, nanti Ibu nilai pemahaman kalian yang kalian dapatkan. Nanti ketika ada yang kurang, Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dan konseling individual. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.